Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfianwahyu Ramadhani dengan NIM 220 80608, Prodi Farmasi semester 5 kelas A, akan mereview artikel dengan judul Terapi Non-Farmakologi dalam Mengurangi Tingkat Nyeri pada Pasien Kanker Payudara Stadium 2-4, yang mana merupakan literatur review. Dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia volume 5 nomor 2 di tahun 2022, ditulis oleh Ilham Fajri, Doni Nurhamsyah, Uni Alifatul Mudrika, Salsa Aisyah, dan Ati Rizka Azbunia. Pada pendahuluannya, jurnal ini membahas mengenai kanker payudara yang merupakan salah satu kanker yang paling umum dialami oleh wanita. Kanker payudara sendiri merupakan tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Menurut World Health Organization atau WHO, sekitar 8-9% wanita berpotensi akan mengalami kanker payudara. Di Indonesia sendiri, kanker payudara berada di urutan pertama dengan kejadian kanker payudara sebanyak 42,1 per 100.000 jiwa dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 jiwa. Berdasarkan Kemenkes, di 2014, kanker payudara adalah jenis kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, yakni 43,3%, dan persentase kematian tertinggi, yakni 12,9% pada perempuan di dunia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rumah Sakit tahun 2010, kanker payudara adalah jenis kanker tertinggi pada pasien rawat jalan maupun rawat inap, mencapai 12.014 orang, atau dengan persentase 28,7%. Prevalensi kanker payudara di Indonesia sendiri yakni 0,5 per 1.000 perempuan, sedangkan prevalensi kanker payudara di Provinsi Bali sendiri mencapai 0,6 per 1.000 perempuan. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni literatur review yang berjenis narrative review dengan sumber yang bersumber dari database PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar. Dengan kata kunci yang digunakan antara lain breast cancer, patient complementary therapy, reduce pain, dan pertanyaan penelitian yang digunakan yakni apakah terapi non-farmakologi dapat mengurangi tingkat nyeri pada pasien kanker payudara stadium 2-4 berdasarkan kajian literatur. Untuk hasil dari penelitian ini ada beberapa hasil dari literatur review, namun saya akan membaca salah satunya yakni judulnya efektivitas aromaterapi essential oil rose dalam menurunkan skala nyeri pada pasien kanker stadium 3 dengan penulis Anissa et al. Di tahun 2019. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui keefektifan aromaterapi essential oil rose terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker stadium 2. Lalu untuk sampel dan lokasi, sampel pada penelitian ini adalah pasien kanker stadium 2 untuk 15 responden dan rumah sakit awal Bro Sudirman dijadikan kelompok eksperimen dan 15 responden di RSI Ibnu Sina dijadikan responden. Lalu untuk jenis penelitiannya yakni menggunakan desain pre-test dan post-test with control. Lalu untuk instrumen penelitiannya yakni penelitian ini menggunakan instrumen lembar observasi. Lalu untuk hasilnya yakni menunjukkan adanya penurunan skala nyeri yang signifikan pada kelompok eksperimen setelah menghirup aromaterapi essential oil rose dengan hasil uji statistik yakni 0,0001. Untuk kesimpulannya yakni penerapan manajemen nyeri non-farmakologi sangat dianjurkan karena intervensi ini terbukti dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien kanker payudara, yang mana terdapat beberapa intervensi non-farmakologi untuk nyeri pada pasien kanker payudara. Berdasarkan hasil kajian literatur didapatkan bahwa teknik guided imagery merupakan satu teknik yang paling efektif untuk mengurangi nyeri pada pasien kanker payudara. Teknik ini memungkinkan untuk dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan. Intervensi yang dapat dilakukan selain guided imagery yaitu fungsi
dan art therapy, kemudian aromaterapi essential oil rose, exercise on pain and functional, compressed down cubis, brassica oleracea var capitata, virtual reality as a distraction technique, progressive muscular relaxation, physical exercise, hand massage, and aromatherapy plus music therapy. Hasil literatur review ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengembangan kombinasi intervensi terapi komplementer dalam teknik non-farmakologi lainnya yang mungkin dapat diberikan kepada pasien kanker payudara stadium 2-4 dengan beberapa pembaharuan. Kelebihan dari penelitian ini yakni karena penelitian ini merupakan penelitian dengan review literatur, sudah cukup lengkap dan juga membantu bagi peneliti selanjutnya. Lalu untuk kekurangannya yakni ada beberapa kata yang typo dalam artikel yang mungkin sedikit membingungkan oleh pembaca jika tidak teliti. Sekian dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.